Saudara, ke informasi lainnya, polisi menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus penodaan agama. Saifuddin sebelumnya diduga mengunggah konten ujaran kebencian lewat kanal YouTube-nya. Polisi mengatakan telah memeriksa 13 orang saksi, 4 diantaranya adalah saksi ahli. Sebelumnya polisi telah menerima 3 laporan dari masyarakat soal pernyataan Saifuddin Ibrahim. Polisi mengatakan Saifuddin terancam hukuman 6 tahun penjara. SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan KUHP ya, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dan telah dilaksanakan gelar perkara. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya. Polisi mengatakan saat ini Saifuddin Ibrahim berada di Amerika Serikat. Saifuddin yang masih berkeluarga negaraan Indonesia diminta untuk mematuhi proses hukum yang berjalan. Polisi saat ini juga sudah bekerja sama dengan lembaga lain untuk menangani tersangka Saifuddin yang berada di luar negeri. Bagaimana proses penelusuran dan penangkapan tersangka penodaan agama Saifuddin Ibrahim yang saat ini disebut berada di Amerika Serikat? Sudah terhubung saya melalui sambungan Zoom dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko. Pak Kabag Penum dengan Aiman, Kompas TV. Selamat malam Mas Iman. Selamat malam Pak Gatot. Pak Gatot, saya ingin bertanya, ini hal yang menarik sesungguhnya karena sepengetahuan saya Saifuddin Ibrahim ini belum lama keluar dari penjara untuk kasus yang sama. Betul Mas, jadi terhadap yang bersangkutan ini juga dilaporkan kembali oleh masyarakat terkait pernyataan atau ucapan beliau yang menyangkut sara yang beredar di media sosial. Ini juga dianggap sudah membuat kegaduhan. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa penyidik dari Polri dalam hal ini ditangani oleh Divisi Cyber itu menerima 3 laporan polisi. Yang pertama itu telah dilaporkan tanggal 18 Maret. LP kedua juga masuknya tanggal 18 Maret. Nah, yang terakhir LP ketiga itu masuk tanggal 22 Maret. Jadi untuk proses penanganan ini sudah dilakukan sejak adanya laporan polisi yang masuk. Tindak lanjutnya dengan melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan tersebut, beberapa ahli dan saksi-saksi lain sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Nah, dalam hal ini sudah jelas di hasil gelar pada tanggal 22, ini dinyatakan 184 KUHP sudah mencukupi untuk menetapkan yang bersangkutan dari proses penyidikan menjadi penyelidikan menjadi penyidikan sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Mas Enam. Pak Gatot, tadi Pak Gatot mengatakan bahwa iya betul yang bersangkutan belum lama keluar dari penjara. Mungkin Pak Gatot bisa ceritakan, jadi berapa lama ia setelah keluar dari penjara kemudian membuat dugaan yang baru dengan kasus yang sama, penodaan agama? Ya belum lama, Mas. Belum 1 tahun ya? Ya, belum 1 tahun yang jelas. Oke, luar biasa. Dan kemudian mengulang perbuatannya, diduga mengulang perbuatannya. Dan saat ini yang bersangkutan berada di Amerika Serikat. Polisi sudah mengetahui sesungguhnya posisi yang bersangkutan. Jadi dari saat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tentunya penyidik juga melakukan cross check dengan menggunakan baik itu pengamatan atau pemantauan di akun YouTube yang bersangkutan sendiri, yang mengaku bahwa yang bersangkutan dari Amerika. Nah, penyidik dalam hal ini tentunya segera melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait dan juga nanti kami akan koordinasi dengan NCB Interpol untuk bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan apakah benar di Amerika Serikat. Kalaupun ada di lokasi tersebut, tentunya kita akan koordinasi dengan kepolisian sana untuk bisa dapatnya membawa yang bersangkutan apabila saat panggilan yang bersangkutan tidak hadir. Demikian.
Iya, karena ada juga kasus serupa di Jerman, warga negara Indonesia, Michael Zhang kalau tidak salah namanya, yang kemudian juga sampai sekarang masih tidak dilakukan proses penangkapan. Apakah juga nanti ketika Saifuddin Ibrahim ini ketika berada di luar negeri akan dilakukan pemanggilan paksa alias penangkapan? Jadi Mas, yang terkait dengan koordinasi lintas negara tentunya tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Ada beberapa proses yang harus dilengkapi oleh penyidik dan juga nanti pada saat kepolisian setempat itu menerima permohonan atau laporan kita untuk misalnya dapatnya menemukan atau membantu menemukan yang bersangkutan yang kemudian nanti akan kita bawa ke ini, tentu prosesnya nggak secepat itu, Mas. Terakhir Pak Gatot, karena ini mengulang perbuatan yang sama, apakah pasalnya berbeda dari pasal sebelumnya, akan ada hal yang lebih berat atau sama saja? Jadi pasal yang sampai dikenakan kepada yang bersangkutan itu yang jelas pasal 45 ayat 1 untuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya, tentang ITE yang ancamannya itu 6 tahun. Apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang sama dengan pasal yang diperkenakan saat ini, ya tentunya nanti jadi bahan pertimbangan teman-teman di JPU maupun di pengadilan untuk mengenakan hukumannya pasti berlipat. Ya. Oke, nanti akan diputuskan pada saat penuntutan dan seterusnya di pengadilan. Betul. Baik, terima kasih informasi dari Komisaris Besar Polisi Gatot Reply Handoko, Kabak Penum Divisi Humas Polri, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Gatot, sehat selalu. Terima kasih, Mas Eman.